Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gua masih dikasih coba. Songong banget sih lu mbak sekarang. Biasa aku kamu, kulo, sampean. Enggak, alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bertemu dengan kalian di malam minggu kelabu yang habis pulang makan malam atau habis ngedate ya. Aku nggak rekomend ya. Atau saat ini yang lagi pada kebanjiran. Aduh, I'm so sorry to hear that. Jadi agak miris juga ya. Tapi ya udahlah, nikmatin aja, terima aja dulu. Oke. Semua orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Ya mau gimana lagi? Iya nggak? Marah-marah juga nggak nyelesain masalah ya nggak sih? Mau gimana lagi? So, go on. By the way, anyway, Busway, selain kabar banjir di sana sini yang lagi trending ya, ada juga salah satu vokalis girl band, apa sih? Band Gambus. Itu tuh seliweran di feed Instagramku. Oh my god, sampai kesel ngeliatnya. Kenapa sih satu konten terus viral, terus habis itu kayak bola salju, semua akan kayak ngeviralin itu gitu loh. Agak-agak enak sih sebenarnya. Cuman oke lah. Aku udah sempet post itu juga di Instagram @riamarliana87. Kebetulan kan untuk episode kali ini emang jatahnya self healing ya. Jadi buat kalian-kalian yang baru pertama kali datang, kenalin gue Ria Marliana. Kalian ada di podcast self healing. Podcast yang sharing bagaimana healing berdasarkan psikologi Islam, dan gue kasih tips juga bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri serta orang lain melalui pendekatan golongan darah. So jangan kemana-mana, I'll be back soon. Mbak, bentar dulu mbak, kita mau ngomongin apa nih? Belum dikasih tahu dari tadi loh. Ya, gue sebenarnya cuma pengen ngobrolin tentang perselingkuhan atau penculikan. Soalnya aku bener-bener lucu ya. Ada headline-nya si konten, gue nggak tahu dari mana ininya akunnya. Tapi judulnya tuh gini, tolong kembalikan Aimin ke kami. Jadi kayak tolong kembalikan suami saya ke kami gitulah, intinya gitulah. Itu dari si istrinya, kayaknya istri sahnya yang ngomong seperti itu. Aku nggak ngerti karena aku nggak buka videonya. Jadi jangan tanya detailnya gimana, aku cuman ketawa geli aja ketika baca headline-nya itu. Ya lucu aja sih, cuma ini kayaknya lu perlu tahu untuk ini. Apa sih mbak? Pokoknya semoga nanti opini gue bisa memperbanyak wawasan kalian. Jadi jangan gampang terpancing oleh penggiringan opini di beberapa media sosial. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke, balik lagi dengan Ria Marliana di podcast self healing, podcast healing berdasarkan psikologi Islam. Nah, itu tuh buat kita yang lagi sama-sama mencari ketenangan hidup, sebenarnya gemes gak sih untuk kabar-kabar kayak gitu? Gemes atau senang? Nah, itu tergantung lo sih. Kebetulan aku udah usia berapa sih? Ini anakku udah 2, kecil-kecil, masih kerja juga, cari doku ya. Jadi mungkin untuk urusan-urusan kayak gini kayak udah kelewat aja masanya. Cuma buat kalian yang masih pada kepo, masih pada cari-cari, come on. Lu sibukin diri lu deh. Kayak dia kan gak ada pengaruhnya buat hidup kamu. Lu mau nyari sampai akar juga gak dapet duit kan. Nah, terus mbak, kenapa lu ngebahas itu? Nah, ini dia makanya. Lucu juga ya, gue ngomong gitu tapi aku bakal ngebahas soal perselingkuhannya. Jadi sebenarnya lagi viral skandal jepit antara vokalis dan keyboardisnya yang tadi gue bilang. Tapi sebenarnya aku nggak pengen ngomongin si boy bandnya atau orangnya, personnya, alah apapun itulah ya, bodo amat. Karena ya wasting time aja gitu. Kayak
gue mikirin hidup dia, emang dia mikirin gue gitu. Jadi mending mikir beras aja kalau aku segitu sih. Ya cukup tahu aja bahwa itu trending, tapi ya udah gitu aja gitu. Kadang-kadang enak sih nonton feed IG yang seragam. Mungkin satu orang bikin banyak akun terus semua konten dia post di situ semua, or anything, I don't know. Oke, nggak usah pikirin itu. Aku cuma pengen komen headline-nya aja. Yang lucu tadi tuh loh, yang bilang tolong tolong kembalikan Ayus ke kami. Lucu sih. Tapi ini lu boleh setuju atau enggak, terserah kamu. Aku juga enggak maksa, tapi please kalian juga jangan maksa aku suruh mengiyakan opini kalian, oke? Jadi yang lucu adalah kata-kata kembaliin. Kok bisa kembaliin jadi lucu, Mbak? Jadi jodoh jadi belibet deh. Emangnya ini tuh kasus penculikan gitu, harus dibalikin suaminya. Apa pencurian? Jadi kamu kehilangan kamu kecurian suami. Gimana sih ngomongnya? Jadi suamimu hilang dicuri orang atau suamimu diculik orang gitu. Headline tadi itu menggiring opini pembaca atau kita semua nih untuk nyalahin satu pihak, ya enggak? Kerasa enggak? Pasti enggak kerasa. Ya enggak? Seolah-olah tuh kayak lagi rebutan barang. Kayaknya si suami ini tuh jadi panci aja gitu, yang gak punya akal dan gak punya kehendak, terima-terima aja, pasrah gitu aja ketika jadi rebutan. Lucu juga sih sebenarnya. Jadi moga-moga aja itu kesalahan headline-nya ya, karena aku gak nonton video, mungkin di video juga ngomong kayak gitu si ibunya, aku gak ngerti, jangan tanya apapun, beneran gak ngerti, bukan pengen mancing nih, serius bukan pengen mancing. Malah kepancing ya gak sih, pengen buka. Jadi gini guys, ketika kita memperlakukan pasangan kita seperti barang, itu pasti kita sukanya ngatur-ngatur dia, ngelarang-larang dia dan lain sebagainya. Anak kecil di atas 3 tahun aja itu udah bisa protes. Kenapa gitu nanya. Yang udah punya anak pasti tahu. Kenapa harus gini? Kenapa aku terus? Dan lain sebagainya. Kenapa harus gitu? Dia udah protes. Ya nggak mau asal diatur-atur gitu loh. Apalagi pasangan yang usianya udah 30 tahun gitu. Yang mana dia punya ego dan testosteron yang lebih banyak dibandingkan kita. Itu yang bikin cowok memang terlahir secara fitrahnya itu sebagai pemimpin atau koleris ya kita ngomongnya. Jadi hati-hati ya kalau baca berita, kadang ngegiring opini aja biar kita ngeklik, biar kita juga benci ke salah satu pihak. Padahal belum tentu loh kejadiannya seperti itu, atau belum tentu loh kita faktanya sesuai prasangka kita. Ya enggak? Kan belum terbukti kebenarannya. Ya enggak? Takut aja sih, takut kalau kita tuh jadi benci terus dolim sama seseorang. Kalau udah benci kan apa aja jadi salah. Kalau udah cinta ke orangnya maksudnya, apa aja jadi benar, ya enggak? Lu kalau ngefans sama idola K-pop itu, apa aja jadi benar kan? Ya enggak? Apalagi udah benci sama aja, apa aja jadi salah. Jadi benci itu sendiri ngeremukin hati kita. Dikit-dikit kita gak senep dan lain sebagainya. Jadi prasangka kan. Ya kalau prasangka kita benar. Kalau prasangka kita salah kan malu ya sama Allah. Ya. Jadi guys, perselingkuhan itu beda sama kasus penculikan. Keduanya sama-sama rela kalau di perselingkuhan. Jadi bukan paksaan. Beda sama kasus penculikan, perkosaan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Oke, jadi saat ini tolong pakailah asas praduga gak bersalah. Cukup tahu aja headline newsnya bahwa ada kabar yang gak baik yang kita belum tahu kebenarannya. Dan udahlah, kurang-kurangin ngurusin hidup orang gitu. Cukup tahu aja di feed IG gitu, gak perlu sampai cari-cari gitu loh, maksud gue. Kecuali memang orang itu tuh kayak menginspirasi lo, misalkan kayak Maudy Ayunda atau BCL itu kan dia memberikan pelajaran ketika kehilangan orang yang dicintai. Itu gak gampang memang. So guys, kira-kira itu dulu. Sorry banget telat nih ya upload podcastnya.
Semoga minggu depan insya Allah kita masih dikasih kesempatan untuk ngobrol lagi. Kalau lu masih kangen sama gue, pede banget. Masuk aja. Berkunjung aja ke Instagram @riamarliana87 dan juga @karaktercintagoldar. Jangan lupa follow podcast ini juga ya. Stay love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.